Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Masail Fiqhiyah Bapak Dian Hadiansyah MPD. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan oleh Allah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Rekan-rekan, teman-teman seperjuangan kami yang kami banggakan, izinkan kami pada kesempatan ini untuk memaparkan atau membahas perihal toharoh. Apa itu toharoh? Toharoh menurut bahasa adalah suci dan bersih. Sedangkan menurut istilah fikih adalah menyucikan sesuatu dari hadas dan najis. Bersuci dari hadas dan najis adalah salah satu syarat terpenting sebelum melaksanakan beberapa ibadah seperti sholat, tawaf, dan menyentuh Al-Quran. Artinya, ibadah-ibadah tersebut jika dilaksanakan tanpa bersuci dari hadas dan najis, maka ibadah tersebut dianggap tidak sah jika dilaksanakan tanpa uzur. Adapun salah satu syarat sah sholat adalah suci dari hadas dan suci dari najis. Alat bersuci itu ada 4 macam. Yang pertama ada air, yang kedua debu, yang ketiga batu, dan yang keempat dibag atau dabik. Setelah mengetahui alat untuk bersuci, kita akan masuk kepada alat bersuci yang pertama, yaitu air. Macam-macam air. Air apa sih yang bisa digunakan untuk bersuci itu? Air yang bisa digunakan untuk bersuci yaitu adalah semua air yang turun dari langit dan keluar dari bumi dengan warna apapun. Di sini akan dibahas macam-macam air. Yang pertama adalah air yang suci mensucikan atau disebut air mutlak. Yang kedua, air yang suci tetapi tidak bisa mensucikan. Yang ketiga, air yang terkena najis. Yang keempat, air yang makruh untuk digunakan. Kita masuk kepada air yang suci mensucikan. Apa sih air suci mensucikan itu? Air suci mensucikan yaitu semua air yang turun dari langit dan keluar dari bumi yang memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, belum digunakan untuk bersuci. Yang kedua, belum bercampur dengan benda suci lainnya. Yang ketiga, tidak terkena najis. Kemudian macam air yang kedua yaitu air suci tetapi tidak bisa mensucikan. Air suci tetapi tidak mensucikan adalah air suci tetapi tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Itu air yang suci tapi tidak bisa mensucikan ada 2 macam. Yang pertama adalah air yang berubah dan yang kedua adalah air mustakmal. Air berubah. Apa sih air berubah itu? Air berubah adalah air yang bercampur dengan benda suci lainnya sehingga air tersebut berubah dengan perubahan yang sangat parah. Adapun syaratnya ada 3. Yang pertama, bercampur dengan benda suci. Yang kedua, perubahan yang sangat parah. Dan yang ketiga, benda suci yang bercampur dengan air bukan benda yang biasa berada di tempat air. Contohnya seperti air kopi. Air kopi itu adalah air suci tapi tidak bisa mensucikan. Kemudian yang selanjutnya adalah air yang suci tapi tidak bisa mensucikan, itu adalah air mustakmal. Apa sih air mustakmal itu? Air mustakmal adalah air yang suci
tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci karena sudah digunakan untuk bersuci dari hadas ataupun najis. Air mustakmal terbagi menjadi dua. Ada air mustakmal karena digunakan untuk bersuci dari hadas. Ada air mustakmal yang digunakan untuk bersuci dari najis atau menyucikan najis. Adapun syarat air mustakmal yang digunakan untuk bersuci dari hadas, yang pertama adalah airnya sedikit. Yang kedua, air sudah digunakan untuk membasuh basuhan yang wajib. Yang ketiga, air sudah terpisah dari anggota wajib dibasuh dalam wudhu dan mandi besar atau mandi wajib. Adapun yang kedua, air mustakmal karena sudah digunakan untuk menyucikan najis. Syaratnya ada 5. Yang pertama, airnya sedikit. Yang kedua, air didatangkan. Yang ketiga, air terpisah dari benda yang disucikan. Yang keempat, air tidak bertambah berat karena najis. Yang kelima, air tidak berubah karena najis. Kemudian kita akan bahas selanjutnya yaitu tentang air yang macam ketiga, yaitu air yang terkena najis. Air yang terkena najis adalah air yang semula suci, kemudian berubah menjadi najis karena telah bercampur dengan najis. Di sini ada 2 kategori. Yang pertama air yang banyak, yang kedua air yang sedikit. Air banyak itu apa sih? Air banyak adalah air yang volumenya atau ukurannya mencapai dari 2 kulah atau kurang lebih 216 liter. Air banyak di sini akan berubah menjadi najis apabila di sana ada perubahan daripada sifat-sifatnya, yaitu sifat daripada baunya, warnanya, dan rasanya. Adapun air sedikit, apa sih air sedikit? Air yang kurang volumenya itu dari 2 kulah atau 216 liter. Nah, air sedikit tersebut apabila terkena najis, maka langsung dihukumi air tersebut air yang najis walaupun tidak ada perubahan. Yang terakhir adalah yang keempat adalah air yang makruh digunakan untuk bersuci atau bisa disebut air musyammas. Di sini syaratnya ada 5. Air berada di dalam wadah yang terbuat dari bahan tambang logam seperti besi dan timah. Yang kedua, air berada di daerah yang beriklim panas. Yang ketiga, air yang ada di saat musim panas. Yang keempat, air digunakan saat kondisi masih panas. Yang kelima, air digunakan untuk membasuh anggota badan. Alhamdulillah, pembahasan sudah selesai tentang air. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokah. Kami mohon maaf dan mohon doa. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.